Sebagai kota pertama penerima vaksin COVID-19, Pemprov Jabar gelar simulasi vaksinasi di salah satu puskesmas di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Simulasi dilakukan untuk memastikan kesiapan tenaga medis dan fasilitas yang akan digunakan untuk lokasi vaksin. Simulasi vaksin COVID-19 yang dilakukan di Puskesmas Tapos Depok dipantau langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Simulasi vaksin ini melibatkan pegawai puskesmas dan dilakukan mulai dari pendaftaran hingga penyuntikan vaksin. Pelaksanaan simulasi dilakukan untuk memastikan kesiapan tenaga medis, lama waktu saat proses suntik vaksin hingga fasilitas jumlah puskesmas di Depok. Jika tidak memadai, pemerintah Depok harus menyiapkan sarana gedung serbaguna hingga sarana olahraga untuk disulap menjadi lokasi vaksin COVID-19. Ridwan Kamil memastikan Bodebek menjadi wilayah pertama pelaksanaan vaksin COVID-19 tipe 1. Pemberian vaksin dimulai dari kota Depok. Meski demikian, vaksin yang dimaksud masih dalam proses uji BPOM dan diperkirakan akan mulai dari awal November mendatang. Kami tadi melakukan simulasi karena begini, kami ingin tahu pertama apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jawa Barat ini cukup. Jangan-jangan tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna, gor bulu tangkis, ya semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan, kira-kira begitu. Nantinya pemberian vaksin akan dilakukan sebanyak 2 kali kepada warga. Hasil vaksin diperkirakan akan memakan waktu 2 bulan dengan hasil naiknya imunitas tubuh hingga mendekati 90%. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya terkait simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tapos Depok sudah bersama kami Kepala UPTD Puskesmas Tapos, Bapak Trisna Setiawan. Selamat siang Pak Trisna. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Trisna, boleh dijelaskan bagaimana persiapannya Pak jelang pemberian vaksin di Kota Depok Pak? Ya, terima kasih. Pada dasarnya semuanya akan kita lakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya Puskesmas Tapos sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi COVID ini. Dalam pelaksanaan ini tentu kita sudah menghitung berapa jumlah tenaga yang ada di puskesmas, kemudian juga sarana dan prasarana yang ada, serta alat kesehatan yang akan digunakan untuk vaksinasi tersebut. Untuk tenaga kesehatan yang ada, untuk tenaga dokternya kita sudah siapkan 7 orang, kemudian untuk tenaga perawatnya ada 7 orang, dan untuk tenaga bidannya 11 orang. Kemudian juga ditambah oleh tenaga-tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga administrasi kesehatan, tenaga surveillance, dan lain-lain. Baik, mekanismenya nanti seperti apa pemberian vaksinasinya? Ya, untuk mekanisme pemberian vaksinasi kepada masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi COVID, itu sudah kita buat standar operasional prosedurnya. Singkatnya, nanti ketika pasien datang, mereka akan diarahkan oleh petugas kami untuk masuk ke tempat screening. Dari screening ini kemudian akan kita arahkan ke tempat pendaftaran. Di screening tadi kita ingin mengetahui bagaimana suhunya, apakah sedang menderita sakit atau tidak. Kemudian nanti di bagian pendaftaran untuk mengecek validasinya, apakah pasiennya sesuai dengan indikasi untuk dilakukan vaksinasi atau tidak. Kalau dari bagian pendaftaran nanti kita arahkan ke ruang pemeriksaan dokter, sekaligus juga di situ ruang untuk inform concern. Karena ini merupakan tindakan medis, maka harus dilakukan inform concern, apakah pasien setuju atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan juga di situ dilakukan, dokter harus memastikan bahwa pasien atau masyarakat yang akan divaksinasi adalah orang yang sehat. Setelah selesai hal ini diarahkan ke tempat imunisasi. Di tempat imunisasi, pertama tentu kita berikan juga penyuluhan tambahan, serta disiapkan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menanyakan tentang vaksinasi COVID. Kemudian setelah itu kita berikan suntikan imunisasi ya. Di ruang suntikan imunisasi, di situ sudah ada petugasnya dengan vaksin yang kita siapkan. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan, kita tunggu masyarakat di ruang observasi untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala yang ikut pada saat vaksinasi itu atau tidak. Demikian.
Baik, Pak Trisna, kemudian apa langkah untuk mengantisipasi terjadinya antrian ketika memang masyarakat ini banyak begitu yang datang ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi? Seperti apa mekanismenya yang diberlakukan nanti? Ya, kemarin itu justru kita ingin mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan imunisasi vaksinasi COVID ini, kemudian juga berapa jumlah petugas yang dibutuhkan supaya tidak terjadi antrian, serta bagaimana alur yang pas untuk masyarakat. Karena pada masa COVID ini tentu harus kita perhatikan bahwa pengunjung puskesmas ada yang sehat, ada juga yang sedang menderita sakit. Nah, nanti di puskesmas akan dipisahkan alurnya, alur mereka yang sehat dan mereka yang sedang menderita penyakit. Baik, kalau untuk pendataan Pak, apakah memang sudah dilakukan bagi penerima vaksinasi ini? Ya, untuk pendataan di sini belum ada petunjuk teknisnya seperti apa ya, tapi informasi yang berkembang bahwa vaksinasi COVID ini akan diberikan kepada masyarakat yang berusia antara 15 sampai 59 tahun. Nah, untuk kelompok ini kita sudah melakukan pendataan, sedang berproses, tapi secara proyeksi, data proyeksi untuk penduduk di wilayah kerja yang menjadi sasaran itu ada sekitar 26.000 ya. Jadi jumlahnya cukup banyak. Baik, Pak Trisna, proses dari mulai pemberian vaksin, kemudian pasien ini dipantau begitu, berapa lama prosesnya? Ya, selama di puskesmas, mulai dari pemberian vaksin sampai selesai observasi, itu kurang lebih 12 menit ditambah 30 menit, kurang lebih 42 menit ya. Tetapi bukan berarti bahwa satu pasien itu harus mengikuti selama itu ya. Karena dalam prosesnya itu nanti ketika pasien ada di tempat screening misalnya 3 menit, kemudian dia diarahkan ke tempat pendaftaran, pasien lain ikut mengantri di belakangnya ya. Jadi yang 45 menit itu dilakukan secara berurutan gitu. Jadi kalau murni pasiennya sendiri mungkin sekitar 3 sampai 5 menit. Baik. Terima kasih Pak Trisna Setiawan, Kepala UPTD Puskesmas Tapos sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.